kembali lagi di podcast kita kali ini di SMP Muhammadiyah Cempaka Salatiga dengan saya Syekh Haji Zain dan pemateri kita kali ini adalah Bu Nur Nurmaini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang parenting. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita memperdalami tentang parenting ini. Nah, untuk judul kita kali ini adalah bagaimana sih Bu cara mengasuh anak agar anak itu bisa memiliki karakteristik yang baik. Sedangkan kita sudah melihat banyaknya anak sekarang yang memiliki karakteristik yang kurang baik, seperti dari tingkah lakunya. Nah, karena penyebabnya itu kan pola asuh orang tua yang kurang detail atau kurang mengasuh anak seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri kan belum juga berpengalaman sebagai orang tua dan ibu yang lebih berpengalaman, kira-kira gimana untuk menumbuhkan karakteristik yang baik. Baik, terima kasih. Ya, memang kalau dilihat saat ini semua kondisi karakteristik anak khususnya di Indonesia kalau kita lihat semakin menurun ya. Beberapa situasi atau kejadian akhir-akhir ini yang kita lihat kayak di pondok, kemudian di sekolah, di madrasah yang kita berpikir bahwa di tempat itu anak-anak dididik dan mendapatkan karakter yang baik, ternyata justru kita mendapatkan berita yang mencengangkan seperti ada pembunuhan, pembulian dan sebagainya, bahkan ada pelecehan seksual yang terjadi. Nah, kita sebagai orang tua memang sebenarnya bahwa orang tua adalah pendidik utama ya. Jadi di mana ilmu atau pengetahuan pertama yang didapatkan itu memang dari orang tua, bukan dari guru atau guru TPA. Justru awal bagaimana pembentukan karakter itu memang dari orang tua sendiri. Memang itu sangat berat sekali bagi orang tua, apalagi orang tua baru nantinya yang kita tahu bahwa ilmu pengasuhan atau parenting itu tidak ada di mata kuliah atau kursusnya. Kadang itu sebagai orang tua baru kita berpikir bahwa ini bagaimana kita sebagai orang tua. Kita tahunya hanya nanti kalau sudah anaknya lahir, kemudian disusui, diberikan kebutuhan secara lahiriah tanpa memikirkan bagaimana membentuk karakternya, sehingga kita sering sekali mendapatkan anak-anak yang mungkin akhirnya kurang mungkin selain kurang kasih sayang, tapi juga kurang adanya pendekatan antara anak dan orang tua, sehingga hal-hal kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita itu terjadi. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan sebagai orang tua, khususnya kalau kita sebagai orang tua baru, yaitu berilmu, seperti yang kita dapatkan bahwa ketika kita mau beramal kita harus berilmu dulu gitu. Nah, terus bagaimana ketika kita sebagai orang tua padahal itu tidak ada kelas-kelasnya gitu. Banyak sekali sekarang referensi atau mungkin informasi yang kita dapatkan dari manapun, bisa dari buku, bisa dari YouTube, video, atau mungkin dari seminar-seminar tentang pengasuhan yang baik. Nah, pengasuhan baik itu yang bagaimana yang mengedepankan ke anak, bahwa memang terkadang itu ketika kita sebagai orang tua itu mencintai itu tidak sekedar saya mencintaimu, akhirnya apa yang kamu inginkan saya berikan. Seperti sering kita lihat bahwa ketika anak minta mainan dikasih, ketika anak minta HP dikasih dan sebagainya, dengan alasan saya cinta anak saya, sehingga saya harus memberikan apapun yang saya berikan. Akhirnya anak jadi manja, kemudian mudah melawan ke orang tua dan sebagainya. Nah, bibit-bibit kecil ini yang ketika tidak dibenahi dari kecil, yang akan akhirnya ketika dia tumbuh dewasa, yang nanti memunculkan karakter-karakter membangkang, tidak mau menurut dan sebagainya di lingkungan yang nantinya dia besar, mungkin di sekolah, di masyarakat dan sebagainya.
Maka ketika kita sebagai orang tua dari kecil pun, anak pun perlu dididik bagaimana mengenalkan bahwa ketika dia membutuhkan sesuatu itu perlu diajari untuk menabung dulu, terus dijelaskan kenapa ini boleh, kenapa tidak boleh. Terkadang itu kita sebagai orang tua itu nggak tega ketika anaknya sudah nangis-nangis sampai jerit-jerit gitu kan. Takutnya nanti tetangganya berpikir kalau jerit-jerit itu kita tidak sayang sama anaknya dan sebagainya. Justru itu kurang tepat. Nah, ketika nangis harus bagaimana? Ya sudah, anak memang ketika yang dibutuhkan, yang diinginkan tidak tercapai, dia akan menangis. Tapi ketika kita memberikan pemahaman dengan baik, kenapa boleh, kenapa tidak boleh, dan sebagainya, insya Allah anak akan menurut atau akan mengikuti. Begitu juga dengan menonton HP atau TV yang sekarang atau akhir-akhir ini menjadi isu yang luar biasa ya. Jadi anak kecanduan dan sebagainya, terus sampai bahkan menonton tontonan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ditonton, itu karena dari awalnya orang tua sudah membiarkan dulu. Jadi orang tua, ya sudahlah ini kamu HP karena saya sayang tak kasih HP dan sebagainya, tanpa ada kontrol dari orang tua. Nah, ketika kita sudah kadang itu kita berpikir ini untuk belajar, bahan belajar dan sebagainya, kayak memberikan HP dan sebagainya, kita perlu mengontrol. Jadi memang tanggung jawab orang tua itu tidak sekedar memberikan kebutuhan yang dibutuhkan anak, tapi kita juga membimbingnya cara menggunakan HP yang baik, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan teman yang baik, bahkan bagaimana menggunakan media sosial, sehingga kejadian-kejadian seperti bullying di media sosial yang ternyata terjadi di anak-anak yang seharusnya belum boleh menggunakan media sosial, di anak SD. Bahkan kita sering melihat ada foto anak SD yang dia berboncengan atau mungkin berciuman dan sebagainya di media sosial. Itu kan hal-hal yang tidak ingin kita harapkan ya sebagai orang tua. Nah, bagaimana kita caranya adalah yaitu karena teknologi itu adalah salah satu yang tidak bisa kita kontrol. Siapapun itu kita sudah bisa menggunakan HP, kita perlu menggunakan HP karena semuanya kan harus atau berbasis teknologi, buat komunikasi, buat jualan, buat belajar dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa mengontrol untuk tidak menggunakan itu. Sehingga ketika kita sudah bersentuhan dengan teknologi, bagaimana caranya kita bisa mengontrol teknologi itu dengan mungkin durasinya yang disesuaikan dengan usia anak, tontonan yang sesuai dengan anak, dengan bukan ketika kita sudah mengetahui atau memberikan ini kontrolnya, ini bolehnya jam segini dan sebagainya, kita harus menyampaikan ke anak kenapa. Nah, seringnya kita itu hanya, wes kamu nggak boleh, tapi ibunya di belakang buka HP sendirian, padahal anaknya nggak boleh. Akhirnya kan anaknya protes, loh itu ibu saya boleh, kenapa saya tidak, dan sebagainya. Nah, kita harus sampaikan kenapa ibu menggunakan HP lebih banyak. Mungkin karena pekerjaan, karena harus berkomunikasi dengan keluarga atau yang lainnya. Nah, sedangkan adik karena usianya baru segini, baru boleh nonton ini. Nah, kita dampingi anak ketika menonton dan sebagainya. Nah, itu jadi bagaimana pembentukan karakteristik itu adalah dengan satu pengenalan, kemudian memberikan teladan yang baik ke anak. Jadi kayak semacam ketika kita tidak pengen anak kita itu emosian, ya berarti kita jangan mudah emosi dengan meluap-luap dan sebagainya. Itu memang tidak mudah, perlu belajar dan sebagainya. Apalagi orang tua baru yang ternyata nggak mudah jadi orang tua gitu kan. Nah, tapi itu bisa dipelajari dan itu bisa diusahakan. Nah, kemudian kalau kita pengen anak kita yang tidak terlalu dekat dengan gadget, ya berarti orang tuanya pun juga harus mengajari bagaimana caranya biar
tidak terlalu gadget minded, misal seperti itu. Jadi karakter apa yang pengen dimiliki anak perlu ditumbuhkan dulu kita sebagai orang tua. Kalau anaknya pengen yang sholatnya rajin, pintar ngaji, ya orang tuanya juga harus memberikan contoh, rajin sholat, kemudian ngajari ngaji dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi bahwa karakter anak itu bisa tumbuh sesuai dengan harapan ketika itu ditanamkan dari kecil, mulai dari keluarga. Itulah yang kenapa orang tua, keluarga terdekat itu adalah jadi kunci sukses bagaimana penanaman karakteristik baik ke anak sampai dia nanti bisa dewasa, bisa lebih mandiri. Gitu. Jadi perlunya perhatian dari orang tua dan keluarga sekitar untuk menjadikan anak itu mempunyai karakteristik yang lebih baik. Oke, selanjutnya tuh ketika ini bukan banyak yang terjadi di antara orang tua zaman sekarang teman-teman, itu adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Misalkan nih karena kita kan juga masih remaja ya, kadang kita tuh mempunyai cita-cita dan kita tuh sampai ketika kita nanti sudah menikah, kita sampai meninggalkan anak-anak kita pastinya di rumah, dan kadang kita juga ada suatu mau manajemen waktu dengan sampai anak kita lupakan atau dengan neneknya atau siapa, itu yang menjadikan pola asuhnya kan berbeda. Jadi anak kita kan lebih bebas untuk bermain tanpa ada perhatian, dan sampai mereka kalau ditanya kenapa kamu kok bermain sendiri, kenapa kamu saya nggak pernah ada orang tua tuh buat saya itu untuk seperti mendengarkan cerita, seperti mengajari saya untuk belajar. Itu yang sering terjadi pada zaman sekarang. Kira-kira ini untuk yang orang tua yang berkarir, itu tuh seperti apa caranya untuk memberikan pola asuh anak agar menjadikan anak kita mempunyai karakteristik yang baik. Baik. Jadi ya memang sekarang itu apalagi ibu ya, banyak ibu ya menjadi ibu pekerja gitu ya, termasuk saya. Memang ketika kita membersamai anak itu ada namanya kualitas dan kuantitas. Ketika kualitas itu adalah ketika memang orang tua yang sibuk gitu kan. Saya pun terkadang juga pernah mengalami yang mungkin gampang kalau misal anaknya masih kecil kita ajak mainan atau mungkin ngobrol sebentar. Kamu tadi main apa? Kamu tadi belajar apa di sekolah? Gimana perasaan kamu dan sebagainya? Itu akan membantu kedekatan anak dengan orang tua. Nah, kalau kuantitas itu berarti waktu yang diberikan. Kalau misalkan ada mungkin kalau libur kan Sabtu atau Minggu misalkan, ayo dek kita jalan-jalan atau mungkin pagi hari senam atau apa aktivitas bersama, itu akan membuat kedekatan anak dengan orang tua. Nah, memang itu tidak mudah sih, yang biasanya kita sibuk terus akhirnya kita terus harus tahu-tahu kita dekat dengan anak, itu terkadang ibu apaan sih dan sebagainya gitu. Nah, tapi itu akan menjadi hal yang ibuku sekarang mulai perhatian dengan saya. Mungkin kalau mulai canggung, kalau anaknya sudah agak besar, bisa mungkin dimulai dari dibelikan makanan yang dia suka, atau mungkin tanya artis favoritnya, mungkin dia suka BTS misalkan. Kemarin BTS habis konser ya atau apa, jadi cerita-cerita yang bertanya tentang kesukaan dia, tentang hal-hal yang dia sekarang lagi senangi dan sebagainya, itu akan membuat dia, saya diperhatikan. Nah, memang sedikit masalah ketika orang tua harus pergi atau kerja di luar kota, kemudian diasuh oleh keluarga lain, mungkin dari nenek atau mungkin bibi atau yang lainnya. Nah, kalau memang orang tua punya punya pola pengasuhan tersendiri, terkadang itu akan sering terjadi pro kontra antara apalagi kalau nenek yang punya pola pengasuhan tersendiri gitu kan. Misalkan kalau kita sebagai orang tua, jajan itu perlu dibatasi, tapi kalau nenek atau kakek itu biasanya lebih lebih biar cucunya senang. Kasihan nanti kalau nggak dibeliin jajan, nanti dia nangis dan sebagainya, akhirnya lebih dimanjakan.
Nah, hal-hal seperti itu akhirnya yang nanti dewasanya dia akan lebih konsumtif, atau mungkin karena jeda atau beda usia antara nenek dengan cucu itu kan terlalu terlalu panjang, yang akhirnya ya wes kamu terserah gitu kan. Terus nah itu yang membuat akhirnya anak itu merasa aku tuh sama siapa, terus dia merasa nggak ada yang dekat sama saya di keluarga, akhirnya mencari orang yang merasa dia itu dekat, mungkin akhirnya punya teman dekat, akhirnya punya pacar, akhirnya punya orang lain di luar keluarga yang dia merasa nyaman untuk curhat, merasa nyaman untuk berbagi dan sebagainya. Nah, inilah awal kenapa terus akhirnya ada pacaran, akhirnya ada dia terus ketemu sama komunitas yang akhirnya menghilang dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita pengen hal itu, atau kayak akhirnya jangan sampailah anak kita terjerumus ada ke komunitas-komunitas yang baik ketika kita sibuk. Nah, kita luangkan waktu sejenak untuk anak kita. Kewajiban kita sebagai orang tua tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan lahirnya saja, membiayai dan sebagainya, tapi juga kasih sayang itu tadi. Diingat bahwa tanggung jawab pengasuhan itu tidak hanya ke ibu saja, tapi juga ke bapak, ke orang sekitar. Nah, ketika misalkan kita pengen anaknya itu biar punya kelakuan baik dengan perilaku A, maka harus ada kesamaan visi antara bapak, ibu, nenek, kakek, atau mungkin orang-orang sekitar lainnya, bahkan pembantu. Misalkan di rumah ada, kadang kan di rumah hanya ada bibitnya aja misalkan. Nah, itu yang kita harus kasih tahu, misalkan nanti kayak contohnya mungkin nonton TV gitu ya, bapak ibunya harus pergi keluar kota. Kita sampaikan ke asisten rumah tangga bahwa adik hanya boleh nonton sampai jam 9. Ya sudah, bibitnya juga harus mengikuti peraturan itu. Nah, kalau adiknya nangis bagaimana? Maka mungkin bisa disampaikan ke orang tua bahwa oke, tak teleponkan ke ibu dulu ya, boleh nggak kalau misalkan nonton lebih dari jam segini dan sebagainya. Maka nanti ada komunikasi yang memang akan lebih repot gitu ya, lagi kerja terus ditelepon keluarga cuma masalah TV gitu, tapi memang itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi teman-teman semua, jadi kalau kita suatu saat nanti pengen anak kita tuh ingin jadi wanita karir, nah kita harus membangun komunikasi antara keluarga yang lebih baik. Karena apa? Karena komunikasi tersebut akan menjadikan anak kita semakin lebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk problem lagi yang ada itu kalau misalkan orang tua itu sampai lebih nyamannya keluar. Tadi kan ini kalau untuk masih ke keluarga kan itu masih kita bisa dengan komunikasi. Kalau lebih keluar, misalkan ke teman-temannya sehingga menimbulkan pergaulan bebas yang nantinya bisa membuat karakter anak yang tadinya baik menjadi melenceng, itu antisipasi seperti apa yang akan ibu lakukan jika nauzubillah nih jika ada hal seperti ini terjadi? Oke, kalau saya berprinsip bahwa ketika kebutuhan anak tercukupi dari keluarga, insya Allah dia tidak akan mencari kekurangannya di luar. Nah, memang teman dan sebagainya itu pasti mempengaruhi. Tapi ketika kita sudah punya kontrol di keluarga, insya Allah dia tidak sampai sebegitu. Nah, contoh kecil, kemarin saya kaget sekali ketika anak saya yang baru 6 tahun itu melancungkan jari tengahnya. Nah, di keluarga kami tidak pernah mengajarkan itu, dan di tontonan juga tidak ada itu. Sehingga saya bingung, ini dapat dari mana. Awalnya saya pengen marah, ini kok dapat seperti ini. Terus akhirnya saya tanya, itu maksudnya apa mas? Itu dapat dari mana? Diajari siapa? Akhirnya
dia cerita bahwa ini kemarin namanya seperti ini seperti ini. Temanmu tahu nggak itu artinya apa? Nggak tahu Bu. Ya gitu aja, itu kan mainan dan sebagainya, biasa lah anak kecil. Nah kemudian dari situ kita jelaskan bahwa ini artinya seperti ini dengan bahasa yang dia mudah pahami, bahwa ini tidak bagus dan sebagainya. Nah justru malah anak kita yang mengajari ke teman-temannya bahwa ini tuh nggak bagus, itu nggak boleh, kayak berkata-kata kotor itu kadang anak saya juga mengikuti. Tapi ketika kita ajarkan ke anak kita itu maaf misalkan kayak kata pup gitu kan, kalau kamu nggak pup kenapa kamu itu gitu kan. Jadi ketika seperti itu dia mengajari ke temannya, karena memang ada temannya yang ya itu tadi orang tuanya yang sedikit membiarkan, akhirnya dia mengikuti apa yang disampaikan. Nah, jadi ketika kita untuk menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak kita harapkan adalah kontrol dari keluarga. Nah, lebih banyak komunikasi dengan anak kita, sampaikan mana yang tidak baik, mana yang baik, kenapa ini tidak baik, kenapa ini baik. Jadi dengan pemahaman yang baik, dengan komunikasi yang baik antara kita dengan anak, insya Allah hal-hal yang tidak kita harapkan itu semoga tidak terjadi. Jadi itu tadi cara untuk membangun karakteristik yang baik kepada anak, agar anak ini sebagai penerus bangsa bisa mempunyai sifat yang baik seperti yang diinginkan oleh orang tua. Mungkin intisarinya kita harus membangun komunikasi yang baik terhadap anak, keluarga, khususnya kepada anak itu sendiri ya Bu ya. Dan ketika kita juga ingin jadi wanita karir atau orang tua yang semuanya bekerja, kita juga harus memberikan pesan-pesan kepada keluarga sekitar kita agar tetap menjaga anak kita supaya lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi untuk besok hari. Terima kasih Bu untuk hari ini. Untuk karena itu terima kasih teman-teman karena sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube kita seperti SMA Muhammadiyah Cempaka Salatiga. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.